Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria, bernama Park, mendatangi kantor hukum pengacara Kang Han-soo setelah ditolak oleh banyak pengacara untuk melawan Serikat Jang. Diketahui Serikat Jang adalah organisasi terbesar dan terkuat yang memonopoli perdagangan minuman di Hanyang. Namun, di balik ini semua, ada campur tangan Kang Han-soo, si pengacara jenius yang baru saja tiba di Hanyang. Kang Han-soo lah yang memfitnah kalau rasa minuman di kedai Serikat Jang itu tidak enak, dan minuman di kedainya Pak Park lah yang paling enak. Demi mendapatkan calon kliennya, Han-soo tidak segan-segan membakar rumah Pak Park agar ia semakin putus asa, dan segera memakai jasanya. Sebelum persidangan dimulai, seorang putri kerajaan, Lee Yeon-ju, meminta bantuan kepada adiknya yang kini menjadi raja, untuk membujuk ketua hakim agar memenangkan Pak Park dari Serikat Jang. Namun, ketua hakim tidak mematuhi titah raja. Tampaknya, ketua hakim meremehkan raja, yang masih muda itu. Bagaimana seorang putri kerajaan, bisa mengenal pedagang kecil seperti Pak Park? Inilah yang dilakukan Putri Yeon-ju sehari-hari. Ia menyamar sebagai pelayan bernama Sowon di sebuah restoran dan penginapan. Tempat ini bernama Sowongak, dan dibangun untuk membantu perekonomian rakyat jelata, dengan cara meminjamkan uang kepada mereka. Sowongak dikelola oleh Lady Hong, yang aslinya adalah dayang Putri Yeon-ju. Hal ini dilakukan agar rakyat tidak sungkan saat meminta bantuan ke sana. Kembali ke persidangan. Persidangan pun dimenangkan Kang Han-soo karena kepiawaiannya dalam bidang hukum dan berbicara. Setelahnya, Han-soo meminta bayaran dari Pak Park. Karena tidak ada uang, maka barang berharga apapun yang ada di rumahnya akan diambil Han-soo. Melihat itu semua, Putri Yeon-ju atau Sowon marah. Namun, pandangannya segera berubah setelah mendengar kalau Han-soo lah yang menyelamatkan ibunya Pak Park saat ia hendak bunuh diri. Di sisi lain, kemenangan Han-soo ternyata menimbulkan dendam dari ketua Serikat Jang. Ia pun menculik Han-soo. Namun, ternyata, hal inilah yang menjadi alasan Han-soo menjadi pengacara di kasus minuman. Han-soo ternyata sudah mengincar Mr. Jang sejak lama untuk membalaskan dendamnya. Diketahui, dahulu, ayahnya Han-soo difitnah atas kasus pencurian oleh Mr. Jang, sehingga harus dihukum mati. Agar bisa dibebaskan, Han-soo dan Mr. Jang membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah Han-soo harus mencari pencuri lukisan dinasti Ming, Pyo, yang menjadi buronan Serikat Jang. Lukisan yang dicuri ini sangat berharga bagi Akademi Seni Kerajaan untuk dikembalikan ke asalnya. 그림 가진 표시란 놈을 내가 좀 압니다. Mr. Jang pun membiarkan Han-soo pergi mencari Pyo, tetapi dengan Sowon sebagai jaminannya. Ternyata, Pyo sedang didakwa atas kasus perdagangan anak. Tiba-tiba saja, Han-soo menawarkan diri untuk menjadi pengacara Pyo, serta meminta Mr. Jang memberikan kesaksian palsu, agar memenangkan persidangan tersebut. Saat persidangan, tanpa disangka, malah Mr. Jang yang disalahkan atas kasus tersebut. Tetapi, ia juga tidak bisa menyangkalnya, karena pada malam penculikan anak, ia sedang menjajakan narkoba kepada seorang komisaris kejaksaan. Lagi-lagi, hal ini sudah direncanakan oleh Han-soo sejak lama. Setelah persidangan, Mr. Jang ingin mengajukan banding, dengan mendatangkan saksi pada malam penculikan, yaitu Park Jae-soo, atau si komisaris kejaksaan. Tentu saja, hal itu ditolak Park Jae-soo, karena bisa membahayakan posisinya. Mr. Jang pun mati di tangan Park Jae-soo. Sementara pelaku asli, yaitu Pyo, diseludupkan ke dalam kapal utusan dinasti Ming. Setelah kasus itu, Sowon ingin menjadikan Han-soo sebagai pengacara untuk rakyat kecil, dengan cara ia berpura-pura menjadi asisten pribadi Han-soo. Namun, Han-soo yang sedang dalam misi balas dendam, langsung menolak, karena takut rencananya gagal. Han-soo pun kembali menjalankan aksi balas dendamnya. Tampak dua profil, yang menjadi target Han-soo selanjutnya, yaitu Park Jae-soo, dan seorang pengelola rumah bordil. Park Jae-soo ternyata adalah suami dari Lady Yeon, wanita yang menginap di Sowongak. Park Jae-soo juga menyebabkan ayah mertuanya meninggal karena diabetes. Hal ini dilakukan agar ia bisa mengklaim kekayaan keluarga istrinya. Lady Yeon sebenarnya sudah ingin bercerai.
Namun, dalam kasus perceraian zaman itu, hanya pihak pria yang diuntungkan, sementara pada pihak wanita, perceraian adalah sebuah aib. Persidangan pun berjalan dengan sengit, karena banyaknya saksi palsu dari Park Jae-soo. Sementara, Han-soo, yang menjadi pengacara Lee Dion, dibuang ke tengah lautan oleh Mr. Chow, pemimpin serikat dagang yang baru. Orang-orang di Sowongan, termasuk Sowon, sibuk mencari Han-soo. Untungnya, Sowon melihat sebuah benda terapung di dekat dermaga, yang ia yakini adalah Han-soo. Persidangan pun berjalan cukup mudah, setelah Han-soo datang. Ditambah, kesaksian dari wanita simpanan Park Jae-soo, yang menjadi saksi seluruh kejahatannya. 기념 명월이라 하옵니다.